Oke, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, semangat. Waalaikumsalam, Mas. Salam. Oke, Mas Gilang. Terima kasih untuk teman-teman. Ada Mas Gilang, Mas Syafrun, Kak Maria, Kak Agitya, Kak Siti, Kak Anggi, Kak Sahal, Kak Intan. Oke, selamat bareng. Wah, ini luar biasa ya untuk jadi intensif ya hari ini kita akan belajar bersama. Kita insya Allah dalam 5 hari ke depan kita akan belajar bersama untuk materi-materi TPS. Mungkin teman-teman perkenalan dulu ya, nama saya Bang Ondri Susilo. Saya dari tim Ayun Academy sebagai mentor master teacher di TPS. Kemudian selamat kenal semuanya. Oke, selamat datang untuk pembelajaran malam hari ini tentang TPS ya. Sebelumnya kenapa malam hari ini kita mulai setengah 8 ya ya mungkin kita tadi udah ada agenda yang sudah sholat isya, ada yang ibadah juga. Nah, kenapa kita ambil waktu setengah ini? Karena mungkin beberapa teman sini juga ada yang dari Indonesia Timur, ada yang waktu Indonesia Tengah, ada WIB ya, dan apalagi ini lagi bulan Ramadan ya, jadi mungkin ya, dan habis Ramadan Lebaran ujian, nah itu. Jadi ya mungkin ya kita harus mungkin kita penyesuaian waktu ya, mohon maaf sekali. Kalau dulu-dulu biasanya tuh kita pernah jam 8:30 tapi nggak efektif, ternyata 8:30 di WIB ternyata ada peserta kita yang 10:30 waktu sana. Wah, berarti kan wah, berarti mungkin evaluasi buat kami juga. Oh, berarti yang penting nggak nabrak waktu berbuka puasa, kemudian ada waktu untuk mungkin ibadah sholat isya mungkin ya. Setelah itu nanti insya Allah setelah ini kita bisa ibadah malamnya bisa gitu. Berarti ya kita insya Allah niatkan dengan ibadah, niatkan hati dengan baik seperti itu teman-teman. Ya, teman-teman nanti dalam 5 hari ke depan insya Allah kita akan belajar ya. Oke, mungkin saya share dulu mungkin sambil teman-teman mungkin pandangan untuk kelas TBS kita. Nah, kalau boleh tahu nih teman-teman, mungkin sambil kenalan juga ya sebelum kita mungkin intensif esok esok lebih intens lagi. Nah, kalau boleh tahu, adakah teman-teman ini yang merupakan percobaan pertama? Kita bisa saling sharing ya teman-teman ya. Adakah yang percobaan pertama untuk yang Saya, TPS? Mas. Oke, Saya, Oke Mas Saya Gilang. baru pertama juga. mm, Oh, saya Masya baru Allah. pertama. Mas Gilang, terus Kak siapa tadi? Saya baru pertama juga. Oh, Kak Agitya baru pertama. Untuk teman-teman, apakah ada yang sudah 2 kali berjuang di TBS? Nah, mungkin. Oke, Kali kedua, Kak. kali kedua, Masya Allah. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Ada yang kali kedua, ada yang baru pertama. Nanti ya, teman-teman di sini, insya Allah, ya, mungkin sedikit gambaran aja ya dari tim kami ya. TBS itu adalah salah satu untuk tahapan ya LPDP yang mungkin teman-teman yang belum mendapatkan LOA jadi harus melewati tahap ini, yaitu tes bahasa klasik, istilahnya kayak tes potensi akademik lah atau tes IQ gitu lah. Jadi apa itu di mana itu adalah standar kita sebagai mungkin calon mahasiswa S2, standar kita sebagai calon mahasiswa S3, dan mungkin teman-teman yang ambil kedokteran spesialis itu ya standarnya ya, di yakni adanya standar untuk kita belajar di sekolah ini ya, di ada minim. Nah, biasanya standar kesulitannya emang bisa dikatakan cenderung sulit. Saya nggak nakutin tapi emang cenderung sulit teman-teman, karena beda sama TPA yang mungkin Bappenas itu agak sedikit levelnya itu di atas Bappenas. Kalau teman-teman pernah tes Bappenas atau pernah tes seleksi S2 kayak gitu, biasanya itu agak di atasnya sedikit. Jadi mungkin eh, pada hari ini mungkin saya juga mungkin kuis-kuis besok dan juga track itu kita coba sesuaikan sesuai dengan tingkatnya itu, kesulitannya itu agak high gitu ya, HOTS ya, high thinking gitu ya teman-teman. Jadi emang kita juga olah di mana standar itu kita tinggal. Nah, ini kami dari tim Iron Academy itu udah kurang lebih ada sekitar 2 sampai 3 tahun ya berkecimpung di TPS ini. Jadi kita selalu update dari teman-teman yang sudah lulus gimana soal-soalnya, gimana dulu kesulitannya. Kita kadang juga habis mereka TPS kita tanyain soalnya kayak gimana, oh kayak gini Kak, ada yang banyak muncul, kemudian ada versi terbaru, karena kan emang gak ada kisi-kisi ya. Ini saya akan nanti akan berikan kisi-kisi yang umum ya. Oke, ini nanti judulnya adalah, hari ini kita materi yang mungkin agak yang bisa dikatakan paling ringan dulu, yang bisa mendulang banyak poin ya tentang verbal ya. Hari ini
Jadi intensif itu ada verbal, ada numerik, ada pemain masalah. Ini garis besarnya. Nah, untuk hari ini kita banyakkan yang verbal dulu. Nah, besok kita langsung intens ke bagian yang pencarian masalah dan juga mungkin bisa dikatakan hitung-hitungannya. Oke, perkenalkan nama saya Bangun Trisusilo. Oke, saya seorang praktisi mengajar TPA dan skolastik. Umumnya pada TBS, CPNS dan juga masuk kedinasan dan TNI Polri. Saya aktif di situ. Saya kecimpung udah hampir 4 tahunan sebagai spesialis di tes skolastik dan psikotes. Jadi pada desain di sini saya juga punya murid di lembaga yaitu tentang TNI Polri paling banyak psikotes ya. Alhamdulillah banyak yang lolos Akpol, Bintara itu alhamdulillah dan Akmil juga. Jadi ya insya Allah lah masih kredibel gitu ya. Oke. Kemudian beberapa juga saya pernah bersama teman-teman untuk Fakultas Kedokteran dari SKD Mas PTN, Polri, TNI dan sebagainya. Oke, itu perkenalan singkat. Nanti CP saya ada di sini dan juga ada nanti via admin juga ada CP saya. Salam kenal teman-teman semuanya. Oke. Jadi saya di IEM Academy, kemudian di Edumetric Indonesia, ada yang menjadi ASN dan beberapa lain. Oke. Oke. Nah, nah ini ya teman-teman yang untuk yang pertama kali ya biar nggak kaget. Dan tahun kemarin tuh batch terakhir tuh terkaget-kaget. Karena apa? Pertama ya aku pengerjaan cuma 90 menit. Nah, ini ya teman-teman yang baru pertama kali via aplikasi atau Exang browser. Nah, ini teman-teman coba cek apa itu Exang browser ya. Karena itu biasanya itu jangan nginstal H-1. No, jangan. Karena apa? Banyak yang ngeyel dan itu berpengaruh. Karena ini yang pengaruh ada perangkat dan sebagainya sangat berpengaruh ya di exam browser ini. Exam browser itu nanti di akunnya teman-teman, akun LPDP itu nanti akan ada ya cara tutorialnya dan harus teman-teman coba. Jangan mepet ya. Saran saya benar-benar jangan mepet karena kalau misalnya ya eh, perangkatnya nggak layak, teman-teman punya waktu untuk minjem atau mana. Misalnya perangkatnya belum layak atau apa ya teman-teman bisa minjem atau nah. Jadi benar-benar perangkat itu eh, sehat walafiat ya bahasanya kita misalkan kayak gitu ya. Sehat walafiat dari segi baterai misalnya teman-teman itu tipe laptopnya yang pakai colokan harus colokan nah itu kalau bisa itu yang baterainya awet kalau enggak ya 2 jaman lebih itu bisa. Kemudian pakai data siapin wifi selain wifi juga pakai data seperti itu. Kemudian soalnya itu ada kurang lebih 60 sorry 60 ada Prime 23 sama 25 ada sekitar 48. Iya 60 ya 60 dan waktunya itu masing-masing teman. Jadi ini nggak bisa dilombat. Oke, Mas Gilang ada tanya? Boleh? Apakah itu yang tadi Mas Bangun jelaskan harus menggunakan browser Windows? Ada Max-nya Wajib ya? juga. Ada yang Max. Jadi ada yang MacBook bisa. Oh, Bi- berarti bisa ya. Nah, Bisa. Nanti ada saya pikir, settingan sendiri. oh, oke. Berarti kan ini kalau memang ini ya tetap saya sediakan gitu. Mm-mm. Untuk Max jadi PC-nya berarti kan dua. ya MacBook Nah, bisa, Windows bisa. Jadi nanti settingannya sendiri-sendiri teman-teman. Jadi yang penting jangan H-1 ada kejadian H-1 itu benar-benar oh, ternyata nggak kompatibel. Lah, ya. bermasalah. Makanya saya meskipun jangan sampai kita persiapan secara apa itu ujiannya sehat tapi ternyata perangkat kita nggak sehat. Nah, itu jangan sampai. Nah, ini ya teman-teman. Oke, makasih Mas. Oke, siap. Ini nanti ada 3 kategori ya. Ada verbal, ada kuantitatif, sama ada pemecahan masalah. Dan ini masing-masing ini teman-teman beda ya. Jadi verbal habis, teman-teman langsung ke kuantitatif dan nggak bisa kembali lagi ke verbal. Jadi nggak bisa loncat-loncat. Jadi verbal misalnya 23, satu lompat ke 23 bisa, 23 ke 2 bisa. Tapi kalau verbal mau pindah ke kuantitatif atau pindah ke pemecahan masalah itu nggak bisa. Jadi ya teman-teman ya. Jadi dicek benar-benar ini beda sama CPNS ya kalau teman-teman udah pernah CPNS lah dari mulai 1 sampai nomor 110 lompat ke manapun bisa. Nah ini beda. Ini dibagi dalam satu sesi dibagi 3 ruangan lah bahasanya lah. Di dalam 3 ruangan seperti itu. Jadi benar-benar strategi itu penting ya strategi. Jadi ini kita emang main strategi. Nah itu verbal 23, kemudian kuantitatif 25 dan nah juga ini Mas ada teman-teman ada SJT situational judgment test. Nah, ini tuh suruh kayak kalau teman tahu TKP ya, ya atau tidak. Jadi kayak kepribadian teman-teman dan tidak berpengaruh pada nilai.
tes TBS. Di tes TBS ini nggak berpengaruh pada nilai ya teman-teman. Tidak berpengaruh pada nilai teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini nanti emang 40 soal ya, 40 cuma ya, tidak atau kayak TKP lah. Santai nih jawabnya, nggak perlu pakai anu dan ini nggak berpengaruh. Tapi ya jangan ngawur banget karena mungkin bisa jadi berpengaruh pada tes kita waktu substansi atau wawancara. Kan wawancara itu nggak tahu siapa kita. Mereka hanya tahu textbook kita alias CV kita doang kan. Semua berdasarkan CV. Misalnya Kak Gilang adalah seorang mungkin pernah jadi dosen, ditanyai tentang kedosenannya, kemudian Kak Maria juga seorang dosen, kemudian teman-teman lain juga. Nah, itu ya. Jadi benar-benar nanti murni pure dari CV-nya teman-teman ya. Dan mungkin bisa jadi SJT. Nah, ini SJT saya juga nggak tahu. Ini fungsinya apa secara teks atau konseptual saya belum tahu. Apakah ini kalau saya sih prediksinya ini kan nggak berpengaruh pada nilai TPS. Mungkin saja berpengaruh pada kepribadian di nanti waktu substansi. Nah, oke teman-teman, berdasarkan analisa, ini verbal ini ada analoginya, ada 8 soal, logika 8, analisis 7. Hari ini kita belajar yang verbal, yang enteng dulu. Kemudian kuantitatif itu ada deret, hitung cepat, aljabar, aritmatika, kecukupan data. Nah, ini mungkin yang agak sulit teman-teman mungkin belum pernah itu yang kecukupan data dan deret. Nah, deret ini kalau udah tahu triknya dan sering latihan, ini benar-benar akan mendulang poin banyak. Buku cepat dan sebagainya juga nanti kita akan pelajari. Kemudian ada masalah ini sendiri cuma 12 soal, tapi ingat ya, 12 soal 20 menit. Ingat ini tuh bacanya panjang. Bisa bacaan, bisa teks, bisa bacaan, bisa grafik, bisa data. Teman-teman harus baca data di situ. Bisa bacaan yang panjang, bisa grafik atau teks atau yang diagram seperti itu. Meskipun 12 menit, 12 soal tapi 20 menit ya itu tipenya panjang dan rata-rata ya teman-teman dari beberapa mungkin yang siswa yang sebelum-sebelumnya rata-rata itu bisa menjawab antara 5 sampai 8. Banyak sih 6 7. Jadi jarang yang dapat 10 ke atas itu jarang yang benar. Nah, mungkin kita harus benar-benar triks ya, harus seakan-akan ini cuma baca soal doang, tapi ternyata yang saya ketahui dari timnya rata-rata itu mungkin kehabisan waktu. Nah, itu cuma 5 sampai 8 yang benar. Jadi emang enggak nakut-nakutin ya, tapi ini data berbicara seperti itu. Nah, ini ya jumlah skornya TBS-nya soalnya TBS ada 60, skor maksimalnya ada 300. Nah, ini ya passing grade tiap batch ya. Ada yang 185 gede banget. Kemudian nah yang 2004 batch 1 ini ya 120. Nah, yang batch November atau apa ya September kemarin dikira itu akan turun, ternyata itu naik. Nah, ini banyak kaget, ini banyak yang gugur di sini karena terlalu apa ya kayak merasa oh paling nanti grade-nya ya cuma 120 atau 125, ternyata grade yang batch terakhir adalah 150. Ini untuk yang reguler ya teman-teman ya. Saya coba pakai yang reguler, belum nanti untuk yang ASN, afirmasi dan sebagainya mungkin agak di bawahnya. Tapi kita coba yang reguler. Oke, teman-teman, kalau boleh tahu ini rata-rata pakai formasi apa ya? Kalau nggak bisa, bisa di chat atau via voice juga boleh. Kak Gilang mungkin dan Kak yang lain-lain kira-kira pakai formasi Afirmasi, apa? Kak. Afirmasi ya Kak Afirmasi. Maria. Saya punya passing grade Reguler. 10. Grade Saya punya 10 ya. passing grade hanya 90. 90 ya. Reguler. Reguler juga ya. Afirmasi. Oke. Afirmasi. Ada yang afirmasi ya 90. Nah, oke. Kemudian ada yang reguler juga ya. Nah, ini kita pakainya yang reguler. Ini ya, ini acuannya afirmasi dan sebagainya mungkin di bawahnya ada yang ada yang Kak Anggi ASN juga. ASN kemarin itu 135 kalau salah. Kemarin ya atau 125 yang ASN. Ada ASN, TNI Polri segitu. Kemudian yang reguler emang jadi reguler ASN itu mungkin cuma beda di passing grade-nya aja ya. Tapi untuk nanti setelah ini selesai ASN dan percobaan pertama Kak Safrun. Nah, itu nggak apa. Jadi mungkin ya sedikit nanti saling sharing tips ya, tips and tricks wawancara juga ya. Nanti kita juga ada kelas wawancara dan juga eh yang penting ini dulu teman-teman, skolastiknya dulu minimal lolos, jadi nggak ada yang penting passing grade dan lolos. Nah,
gimana sih cara menentukan passing grade teman-teman? Kita nggak tahu. Setiap batch pasti berbeda. Nah, biasanya itu rata-rata diambil berapa persennya gitu teman-teman. Jadi misalnya yang tes 10.000 ternyata rata-rata paling banyak itu di angka 120. Berarti kita kalau 120 itu 80% udah oke, berarti yang 20% gugur seperti itu. Misalnya seperti itu. Jadi kayak diambil antara yang tes itu antara 70 sampai 80%. Lainnya akan digugurkan. Tapi misalnya saingannya tinggi-tinggi, nah nanti juga passing grade-nya akan ditinggiin. Nah kemarin itu kalau nggak salah yang TBS itu sekitar 15 ribuan, yang lolos itu ya 10 ribuan. Jadi diseleksi sekitar sepertiganya teman-teman. Oke, oke. Untuk masalah ini dulu teman-teman, masalah sebelum kita ke materi, karena materi ini verbal ya, jadi masih agak nyantai rasanya gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu, siapapun teman-teman mau tanyain dulu sebelum kita ke soal kita bahas apa sih TBS, apalagi teman-teman yang percobaan pertama. Mungkin ada yang mau tanya dulu, silakan. Kita di grup nanti bisa aktif, di sini juga aktif, nanti di grup juga insya Allah saya kan di grup juga ada, nanti kita saling diskusi juga. Ada yang mau pertanyaan, monggo di sini dulu sebelum kita ke soal apa itu materi soal. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Oke, Kak Gilang dan teman-teman. Apakah untuk soal sama ya reguler dengan yang afirmasi misalkan atau ASN itu? Oke. Sama Mas. Tipikal Sama. soalnya sama ya? Tipe tipe soalnya sama, tingkat kesulitannya sama. Mungkin tipe soal masih apa ya? Kayak mungkin ya paket soalnya mungkin yang beda mungkin, tapi tipe soalnya semua sama. Hmm. Kesulitannya sama. Jadi tidak ada. Mungkin ya mohon maaf mungkin passing grade-nya aja yang mungkin dibedakan. Jadi emang kami coba rancang ini emang sama, tidak ada pembedanya. Kayak tes PNS juga sama, putra-putri Papua sama eh, kumlot sama yang reguler juga sama. Cuma mungkin passing passing grade-nya yang dibedakan seperti itu. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lain teman-teman sambil jalan. Oke, aman ya? Oke, ada pertanyaan di chat. Oke. Oke, apakah diadakan simulasi oke tim dengan kesiapan TPS? Simulasi untuk TPS bisa nanti. Mungkin saya coba pakai akun ini siapa ya? Tidak, Kalau kalau di LPDP-nya tidak ada simulasi. simulasi ya, oke. LPDP-nya dia hanya kasih ini aja. Tutorial ya? Kasih tahu. Ya, dia hanya kasih tahu tanggal kita tes, udah. Dia nggak Oh kasih tahu, iya. nggak kasih simulasi kalau dari LPDP-nya langsung. Oh ya, oke oke. Emang sih kayak gitu ya. Makanya mungkin gini teman-teman, karena kan saya nggak bikin akun ya, jadi nggak bisa tutorial ya. Jadi gini aja. Tapi insya Allah saya masih tahu tata caranya itu. Insya Allah saya tahu nanti. Misalnya ada teman-teman kalau sudah didapat biasanya sebelum jadwal keluar biasanya akan didapatkan apa itu loh, link untuk install kayak install exam browser, install antivirus, install banyak, ini installnya cukup banyak, beberapa sih nggak banyak sih, dan teman-teman harus itu nanti akan ada mungkin Hamin seminggu sebelum tes kayaknya mungkin dari pihak LPDB udah ngirim ke akunnya teman-teman masing-masing. Nanti silakan dibuka, silakan dipelajari, silakan dipraktekkan. Kalau misalnya ada masalah kita bisa diskusi di situ, karena namanya simulasi ya itu kan ada aplikasinya kan dari sana langsung ya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, kalau simulasi tim LPDB. Oke, kayaknya emang tidak ada, paling ya itu cuma diberikan tutorial by text aja. Baik yang mungkin pengguna Mac maupun MacBook maupun pengguna Windows itu. Tapi ya yang penting dari pengalaman kami ya jangan lupa untuk pastiin teman-teman nanti tes di mana. Ada kok tes yang di rumah ada yang tes di penginapan ada, yang penting sinyalnya bagus, yang penting itu teman-teman silakan yang bisa mengatur itu. Oke, kita sambil nanti kalau teman-teman kalau mau tanya, masih kepikiran tanya nggak apa-apa ya. Kita karena materi ini masih agak ringan ya. Oke, gitu. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, oke, ini nanti kita ada tiga ya, yang analogi, logika, dan analisis. Nah, tipenya seperti apa? Nih saya juga sudah coba saya tim rangkumkan itu beberapa yang sedang sama yang sulit. Karena soalnya itu tipenya sedang dan sulit. Mudah itu jarang. Ingat ya, Ida. Soal yang mudah itu jarang. Rata-rata itu agak berpikir dikit. Tapi kalau sudah kebiasaan adalah pasti cukup mudah. Nah, jadi teman-teman mungkin yang teman-teman pernah
tes CPNS ya pasti biasanya nggak asing lagi seperti ini, yaitu tentang ini namanya analogi ya. Oke, ini yang analogi ya. Nah, analogi yang tahun ke tahun adalah biasanya ya dua kata atau lebih untuk mencari persamaannya. Kalau yang kemarin CPNS, kalau teman-teman ikut kan seniman berkait pakai kalimat seniman berkaitan dengan kanvas. Sama halnya apa dengan apa. Nah, ini enggak seniman kanvas sudah apa jawabannya. Nah, langsung gitu. Jadi kita langsung nyari jawaban. Nah, di sini teman-teman boleh langsung ya, boleh chat atau mau diskusi boleh. Nanti oh ya untuk besok-besok kan kita mulai hitung-hitungan ya. Nanti mungkin teman-teman selain belajar juga sediain coret-coretan. Kalau ini mah masih lihat-lihat dulu enak. Tapi kalau besok kita teman-teman udah siapin coret-coretan ya sendiri ya. Karena langsung belajar, kita langsung belajar. Karena emang tingkatnya emang sedang kesulit gitu teman-teman. Oke, kita soal pertama dulu. Jadi perkenalan dulu ya. Analogi itu ya dua kata atau lebih yang menghubungkan, bisa menghubungkan sebab akibat, bisa hubungan sesuatu benda atau hubungan yang selaras, nah, seperti itu. Nah, oke, ini biasanya beberapa ini soal-soalnya insya Allah beda-beda, beda-beda kategori. Misalnya ini seniman, ini orang. Nah, coba ini seniman dengan kanvas sama halnya apa dengan apa. Jadi tadi kan di slide sebelumnya itu analogi ada 8. Nah, mungkin ada 8 kategori teman-teman nanti. Bisa tentang profesi, keilmuan dan sebagainya. Dan benar-benar kemarin tuh ya ini cukup bisa sih mendulang poin itu di sini tuh bisa salah satu untuk ladang mendulang poin. Tuh. Oke, kita diskusi teman-teman. Oke, untuk seniman dan kanvas kira-kira yang paling berhubungan yang mana? Ingat jawaban itu ada yang benar, mendekati benar, benar tapi kebalik alias salah dan juga ngawur. Nah, hati-hati karena tipe yang ini tuh ada yang benar dan mendekati benar tapi belum benar. Biasanya itu kayak gitu tipenya. Jadi nggak mungkin pembuat soal itu satu benar lainnya ngawur, nggak, hampir nggak mungkin. Jadi itu cari yang benar, satu pasti benar. Mungkin satu dua dan jawaban dua tiga itu mendekati, tapi mungkin belum bisa. Kemudian ada yang benar tapi bisa dibalik atau apa, atau juga yang agak eh, apa ya ngawur atau apa tapi seakan-akan benar. Nah seperti itu. Itu jadi tim pembahas soal itu seperti itu teman-teman. Jadi nggak satu benar dan yang ngawur tuh tidak. Oke, silakan teman-teman. Nomor yang satu bisa kita diskusikan. Oke. Silakan. Boleh berpendapat penulis buku. Oke, boleh via chat, boleh ya. Oke, musisi piano. Oke, ada yang lain mungkin? Hmm. Oh ya, ada yang tiga musisi piano, B musisi piano, ada yang C, ada yang E. Nah, oke. Tuh kan banyak yang apa itu namanya? Sorry, banyak beda pendapat dan rata-rata ya ya nggak salah sih Mas Teh. Ada banyak pendapatnya. Ini seniman, ini mendandakan orang, orang ya atau profesi. Di mana ini semuanya profesi semua, semuanya profesi. Nah, di sini kanvas. Ya, kanvas. Kanvas itu adalah apanya dia? Hmm, medianya dia. Oke, ini medianya. Oke, kemudian kita kalau coba penulis buku, penulis hasilnya buku. Berarti ini hasil ya. Kemudian musisi piano, piano itu alatnya. Kemudian koki kompor, kompor itu juga bisa dikatakan alatnya juga. Arsitek cetak biru atau blueprint ini juga rancangannya. Wah, nomor satu udah mulai sulit ya. Programmer ini kode, ini programmer kebutuhannya, kebutuhannya. Bisa disebut programmer kalau dia mainnya kode. Nah, oke, kita langsung bisa kebalik. Oke, ya. Seniman bisa disebut seniman kalau pakai kanvas. Penulis bisa disebut penulis jika pakai buku atau musisi dengan piano. Nah, itu. Coba teman-teman, coba cari analisis yang paling mendekati teman-teman. Apa? Seniman kanvas itu hubungannya apa? Kemudian apa dengan apa hubungannya apa? Nah, ini. Inilah tipenya seperti ini, teman-teman. Ada yang mudah, ya nanti yang nomor dua ini mudah, insya Allah mudah. Nomor satu ini emang agak
high thinking karena semuanya hampir mendekati benar. Ya, oke, ya. Oke, baik. Oke, seorang seniman dengan kanvasnya itu adalah nah, kalau ini orang atau seniman, seniman bisa bekerja harus pakai kanvas. Ya, oke. Dan kanvas ini adalah di mana dia masih memegang alat bantu. Nah, dia alat bantu. Jadi ini adalah misalnya ini alat pertama, kanvas itu adalah alat yang kedua. Penulis buku. Buku ini hasil ya, mungkin mendekati tapi bukan. Musisi piano, musisi dan piano itu langsung. Sedangkan seniman itu butuh mungkin kuas, butuh cat dan sebagainya. Nah, kanvas itu kayak tempatnya. Koki, koki itu bisa dengan alat masak, masih ada dengan mungkin kayak apa itu namanya penggorengan dan sebagainya. Arsitek itu butuh cetak biru ini masih enggak ya. Nah, programmer butuh kode. Kode itu di dalamnya komputer. Nah, jadi yang paling mendekati karena ini alat kedua adalah yang koki kompor, yang C, teman-teman. Nah, itu. Nah, koki dengan kompor. Yang lain mendekati benar. Nah, inilah teman-teman. Ini sebenarnya bukan tipe sedang sini sulit sih sebenarnya. Jadi, lihat seniman pakai kuas kemudian baru kanvas. Jadi kanvas itu kayak media yang kedua. Kalau sore yang musisi langsung piano itu langsung pakai. Teng. Musisi piano adalah alat pertama, jadi langsung kepakai. Sedangkan kanvas itu adalah alat kedua, dengan alat pertama adalah mungkin kuasnya. Seperti itu teman. Jadi hati-hati teman-teman, tipe seperti ini akan keluar juga nanti. Jadi ada yang eh, kayak kita harus berpikir dua kali. Nah, seperti itu. Oke ya, semoga nanti kita pelajari pelan-pelan. Oke, nomor dua ini gampang. Dehidrasi dan air. Nah, ini agak mudah ya. Dehidrasi itu adalah kekurangan air. Oke, delta. Kelaparan, kekurangan. Ya, oke, ada yang jawab. Dehidrasi ini akibatnya. Akibatnya kekurangan air, nanti minus. Jadi kelaparan, kekurangan makan atau enggak makan. Ya, betul ya yang delta. Kebisingan telinga berhubungan, tapi bukan itu yang kita maksud. Bosan hiburan itu kayak antonim atau suatu yang berlawanan. Kelelahan dan istirahat itu juga suatu berlawanan. Kesedihan tangisan itu ya sebab akibat. Ya, yang delta. Oke. Nah, kemudian inferensi. Nah, ini kan inferensi itu kayak kayak kata-kata yang cukup asing ya. Nah, dulu itu tes TBS itu ada yang antonim sinonim, tapi sekarang beberapa batch terakhir itu dihilangkan. Tapi mungkin kata-kata asing seperti ini mungkin akan muncul juga. Inferensi dengan deduksi. Sama saja apa dengan apa. Jadi memang sih kita harus banyak-banyak bendahara kata teman-teman semuanya. Oke, coba kira-kira apa nih inferensi? Oke. Inferensi itu adalah kesimpulan. Oke ya. Inferensi itu bisa dikatakan kesimpulan atau menarik kesimpulan. Nah, berarti inferensi dan deduksi. Deduksi itu adalah kata depan ya. Kesimpulan ini kesimpulan, deduksi itu di depan. Oke. Oke, kira-kira mana tonton? Inferensi artinya itu kesimpulan atau menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan. Ya. Deduksi depan. Berarti ini adalah sesuatu yang berlawanan. Oke. Kira-kira yang sesuatu yang berlawanan dan mirip dengan inferensi deduksi yang mana, teman-teman? Oke, coba dulu. Boleh, teman-teman? Oke, ada yang chat C, D, dan E. Oke, ada yang E. Oke,
Oke, ini adalah suatu yang berlawanan sekali. Berarti yang paling jelas berlawanan adalah apalagi ini posisi ya, ini posisi belakang, ini posisi depan. Antisintesis dan antitesis ya, yang dan betul. Kenapa enggak yang lain? Ya, yang lain itu juga berlawanan, tapi berlawanan. Nah, semuanya berlawanan teman, tapi ini adalah posisi. Berlawanan tapi ini menentukan posisinya. Sedangkan mungkin yang lain berlawanan itu seperti dua sisi yang berbeda seperti itu. Sintesis dan antitesis position. Nah, oke, oke. Nah, oke, yang dua nanti kita ini buat PR, kita lanjut dulu. Nah, ini yang agak ringan dikit. Nanti untuk materi nih ya, setelah ini insya Allah dari admin akan dikirimkan. Terus yang belum terjawab nanti kita diskusikan di grup ya. Jadi kalau ada kuis harian juga ada diskusi itu nanti ya yang ini nomor 45 kita jadiin tambahan PR kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Jadi kita ini kurang lebih ada 50 soal ya teman-teman ya. 50 soal ya. Jadi kita eh, banyak latihan soal karena emang TBS itu kuncinya emang banyak latihan soal. Udah tahu trik-triknya tapi juga harus banyak latihan soalnya. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada kalau tadi kalau soal yang sebelumnya itu ada dua kata dengan dua jawaban, berarti ini ada tiga kata satu jawaban aja. Nah, itu ada tipe yang seperti ini juga, teman-teman. Oke, ya. Oke. Coba nomor satu dengan filsafat dan kebenaran. Apa hubungannya antara filsafat dan kebenaran? Oke, oke, ya, oke. Hmm. Jadi teman-teman misalnya kalau teman-teman pernah mungkin kan ada mungkin dari teman-teman yang bimbel lain ya. Kalau soalnya ada yang bilang kok punya di tim AA itu sulit, ya inilah kenyataannya teman-teman. Tadi soalnya emang kayak gini. Kita juga sesuaikan. Kalau dapat tryout kok mudah banget, kemudian gampang banget. Hmm. Nah, tadi di sini emang emang inilah tingkat kesulitannya ada yang mudah ada ya, bukan banyak tapi ada. Yang sedang kesulit banyak di soal ya. Jadi memang kita coba sesuaikan teman-teman karena saya juga banyak baca, coba baca beberapa referensi kok soal yang diberikan dengan soal yang kenyataannya kok range-nya agak jauh. Maksudnya tingkat kesulitannya kok agak jauh. Jadi memang kita langsung bimbel emang soalnya coba kita miripin dan juga kita analisis seberapa sulitnya. Jadi teman-teman sudah terbiasa seperti itu. Oke. Karena jujur ya teman-teman, beberapa teman saya yang udah mungkin udah lolos TBS dan udah lolos mungkin jadi awarded, kalau kita minta untuk gimana mengulas kembali TBS, udah katanya muntah darah nggak mau, karena emang sebegitunya. Gitu. Oke, kita cek kembali. Ya, oke ada yang A. Ya, oke. Filsafat tentang kebenaran. Jadi filsafat adalah usaha untuk mencapai suatu kebenaran. Seperti seni adalah usaha untuk mencapai suatu keindahan. Jadi tujuan ya. Filsafat itu tujuannya untuk mencari kebenaran. Orang-orang filsuf itu seni untuk mencari keindahannya. Seperti itu ya. Oke. Oh ya, oke. Benar sekali ya. Inovasi. Inovasi tentang kemajuan, tradisi tentang apa gitu. Oke, yang C. Ya, inovasi untuk mendorong tujuan, benar tadi ini mendorong. Kemudian untuk tradisi cenderung untuk mempertahankan kelestarian. Tujuan dari tradisi adalah kelestarian ya. Jadi ini tentang usaha ini tujuan, ini perlakuannya mendorong atau usaha juga. Ini usaha. Inovasi untuk usaha untuk mendorong atau usaha untuk mendorong kemajuan, tradisi untuk usaha untuk mempertahankan kelestarian. Oke. Tiga, komponis. Komponis itu orang ya. Jadi teman-teman jangan lupa jangan apa ya?
nama-nama pekerjaan, nama-nama profesi, komponis, kemudian musikus, kritikus itu siapa. Kemudian nanti bisa cari kata-kata itu di KBBI ya. Ada di aplikasi KBBI juga ada. Jadi teman-teman istilah-istilah apalagi istilah-istilah yang ngetren saat ini mungkin apa ya? Kayak kepo. Kepo itu kan awalnya dari kata bahasa asing ya, akronim dari knowing apa gitu other, knowing people other. Makanya sekarang jadi kepo. Kepo itu kalau nggak salah udah jadi KBBI. Kepo itu ingin tahu lebih tinggi. Nah, jadi teman-teman bahasa bahasa yang sekarang mungkin jadi bahasa KBBI bisa dipelajari kayak hoax. Dulu kan hoax itu dari berita bohong. Ternyata sekarang udah jadi KBBI hoax. Sekian kemudian hoax ini. Nah, itu. Kemudian game di sini jadi game. Itu juga KBBI. Jadi istilah-istilah asing yang sering kita dengar, kita lihat itu juga bisa dipelajari juga. Oke. Untuk komponis ini adalah seorang kayak musisi ya. Komponis itu kayak mungkin kayak Erwin Gutawa kalau teman tahu seperti itu ya. Erwin Gutawa orkestra kayak Ahmad Dhani. Nah, itu mungkin bisa disebut komponis orang. Komponis itu menghasilkan atau menciptakan simfoni. Sama halnya arsitek menghasilkan apa? Oke, BBB ya bangunan ya, sangat jelas. Sebenarnya tuh ini gampang arsitek bangunan gampang. Cuma ininya teman-teman, komponis itu apa, simfoni itu apa, kadang itu. Kadang arsitek itu gampang. Ternyata kalau kita tahu oh komponis nyiptain, oh nyiptain berarti arsitek nyiptain bangunan. Atau enggak, kadang ini komponis itu renovasi, komponis itu tukang servis, ternyata arsitek itu renovasi, misalnya kayak gitu bisa jadi. Jadi kadang kita harus tahu soalnya itu mintanya apa, dan sampingnya itu lebih gampang. Kadang-kadang tadi yang soal pertama atau slide sebelumnya itu adalah soalnya gampang, jawabannya yang susah. Kalau ini soalnya yang susah, jawabannya yang gampang. Itu ya. Tadi yang slide sebelumnya kan soalnya kayak gampang nih, tapi kok nyari jawabannya yang susah. Kalau ini soalnya yang susah, jawabannya yang gampang. Nah itu teman-teman, tipenya itu kayak kebalik-balik. Jadi coba variasiin teman-teman, biar teman-teman itu udah terbiasa nantinya. Oke, nomor 4. Demokrasi dengan partisipasi. Demokrasi dengan partisipasi sama dengan monarki. Nah, demokrasi itu menekankan atau demokrasi itu apa ya? Menjunjung tinggi partisipasi atau bahasanya ya, mendewakan partisipasi. Jadi demokrasi itu harus ada partisipasinya. Sama hal yang monarki itu seperti menekankan hal apa? Oke. C, kekuasaan. Oke, teman-teman yang lain coba. Ya, oke, ya, oke ya. Demokrasi, ya, C semua ya, oke. Udah mana? Demokrasi menekankan partisipasi. Jadi demokrasi itu tercipta karena partisipasi banyak. Sedang monarki itu tentang menggambarkan suatu kekuasaan. Betul. Oke, ya, kekuasaan. Oke. Nah, ini istilah bisa lah. 5. Ilmuwan hipotesis. Ilmuwan pasti berdasarkan hipotesisnya. Detektif berdasarkan apa? Jadi yang persamaannya dengan hipotesis, tapi yang memiliki detektif. Ilmuwan menduga. Ilmuwan itu dugaan ilmuwan itu namanya hipotesis. Nah, detektif itu namanya apa? Oke, ada yang delta, delta, motif. Oke, cek. Ya, motif. Oke, oke. Ya. Jadi ilmuwan itu membuat hipotesis itu adalah dugaan awal. Jadi detektif itu membuat dugaan awal sebagai petunjuk. Hipotesis adalah dugaan awal. Nah, ini antara dugaan atau petunjuk. Menduga. Hipotesis itu kan dugaan awal. Ini yang tepat adalah yang dugaan, teman-teman. Karena hipotesis itu kan dugaan awal. Nah, detektif juga dugaan. Baru mendapatkan petunjuk. Nah, itu hati-hati. Jadi hipotesis itu adalah hipotesa itu adalah dugaan sementara.
hasil sementara. Nah, itu dugaan. Nah, ini ya posisi ya teman-teman. Petunjuk, kesimpulan, alibi, motif ini mendekati semua. Jadi kita lihat ke posisinya. Ilmuwan menempatkan hipotesis itu adalah sebagai dugaan awal atau kesimpulan awal. Nah, detektif itu adalah kesimpulan awal disebut dengan dugaan. Terduga. Belum belum pasti benar. Hipotesis belum pasti benar, dugaan juga belum pasti benar. Nah, ingat, alibi, petunjuk, kesimpulan, motif itu sama-sama sangat mendekati ya. Nah, itu. Oke. Ya. Oke. Untuk sahabat ini, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Nah, nanti emang banyak-banyak latihan ya. Nanti kita berikan juga beberapa latihan dan juga nanti try out juga. Tapi nggak sesulit ini kok, tenang aja. Berarti setara tapi nggak sesulit ini. Ini memang saya sengaja agak sulit dikit biar teman-teman langsung high thinking, HOTS-nya itu high order thinking itu mulai terasa karena yang MTBS memang kayak gini teman-teman. Oke, apakah ada pertanyaan dulu teman-teman? Aman ya sejauh ini ya. Oke. Oke, ini nanti buat latihan teman-teman. Nah, ini langsung nayangin dulu aja. Oke. Oh, ini langsung. Nanti ini buat latihan. Nah, ini ke sini. Oke. Ya, oke. Sama tentang keilmuan tadi kan belum keilmuan. Oke, tadi keilmuan belum. Oke. Ilmu ekologi adalah ilmu tentang keseimbangan. Nah, ekonomi tentang apa? Yuk, ingat ekologi keseimbangan itu apanya teman-teman? Baru ekonomi tentang apanya. Oke. Ekologi secara keilmuan itu adalah mempelajari tentang keseimbangan alam seperti keseimbangan alam. Jadi tentang apa ya keilmuan umumnya ekologi itu tentang keseimbangan alam. Nah, ekonomi ilmu umumnya itu tentang apa? Lebih ke apa teman-teman? Nah, di sini keuntungan masuk ekonomi, pertumbuhan bisa masuk ekonomi juga, distribusi masuk ekonomi juga, kesejahteraan masuk ekonomi juga, konsumsi masuk ekonomi juga. Nah, ini keseimbangan apa? Nah, ini kira-kira apa teman-teman? Ekologi. Nah, ini ya lagi-lagi ya jawaban A, B, C, D, E semuanya masuk. Nah, oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B, tah? B. Oke, 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 ada yang jawab lagi teman-teman. Ada yang D, D. Wow, beda semua. Ya, oke. Berarti kembali ya, ekologi tentang keseimbangan alam. Jadi tentang hal yang paling umum. Nah, ekonomi, keuntungan ya Mbak dibahas, pertumbuhan dibahas, distribusi dibahas, konsumsi apalagi kesejahteraan juga. Jadi ekonomi dari kata ekonomia itu juga ilmu tentang bagaimana orang itu bisa hidup secara apa ya? Bukan keuntungan, hidup secara kesejahteraan. Jadi ini lebih yang umum, paling umum adalah tentang kesejahteraan masyarakat, fungsi dari ilmu ekonomi. Jadi katanya adalah kesejahteraan. Kalau ini lebih ke khusus, pertumbuhan ini khusus, distribusi khusus, konsumsi khusus. Nah, ini tips ya teman-teman. Jika jawabannya itu semuanya mendekati benar, cek lagi yang lebih umum. Ini keuntungan lebih ke khususon, khusus. Pertumbuhan juga khusus, distribusi khusus, konsumsi khusus. Ya, kesejahteraan itu lebih yang umum. Nah, ini untuk tipe-tipe jawaban yang kira-kira itu semuanya mendekati. Selain tadi yang detektif tadi yang spesifik, nah ini juga cari yang umum karena ini benar-benar jawaban A sampai E itu semuanya di ekonomi dipelajari. Tapi jadi kita tujuan ilmu ekonomi itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi yang D. Oke. Oke. Ya. Oke, kemudian untuk bahasa. Bahasa fungsinya untuk komunikasi apakah itu atau bahasa alat untuk komunikasi. Nah, matematika apakah apa? Nah,
hitungan, logika, analisis, simbol, pencapaian masalah, semua berkaitan dengan matematika. Nah, yang hubungan antara bahasa dan komunikasi apa kira-kira? Ada yang oke. Ya, oke. Kak Sarmun, bahasa dan komunikasi. Hubungannya apa? Supaya matematika juga mempunyai hubungan dengan jawaban yang lain. A, oke. A, ya, oke. Oke, di sini adalah untuk tujuan. Nah, tujuan. Tujuan dari bahasa adalah untuk komunikasi, karena komunikasi itu membutuhkan bahasa, baik bahasa isyarat sama bahasa yang lain atau bahasa verbal. Nah, matematika tujuannya untuk ya hitung-hitungan benar, untuk logika benar, analisis benar, simbol benar. Yang paling umum adalah pemecahan masalah. Lagi-lagi yang umum. Oke, gimana sih cara menentukan Kak ini harus yang umum atau yang khusus atau yang spesifik sih? Kita cek. Kalau pertama untuk umum, teman-teman, pilih yang umum jika jika yang lain itu mendekati benar. Yang lain tuh sepertinya juga benar. Yang lain tuh mendekati benar. Itu kita pilih yang paling umum. Kemudian pilih yang khusus jika jawaban yang lain ada yang salah. Tuh. Ini teman-teman. Kalau matematika atau perhitungan, ya benar. Tapi untuk logika, benar juga. Analisis juga iya. Simbol ada juga iya. Jadi yang umum. Nah, pilih jawaban umum jika yang lain memiliki nilai yang benar. Nilai kebenaran juga. Nah, pilih yang spesifik atau khusus jika ada jawaban yang lain yang salah. Itu teman-teman. Nah, si pembuat soal nanti itu pasti akan cari yang kayak tipe ini. Kalian harus milih yang umum atau yang khusus. Nah, itulah kenapa TPS agak berbeda dibanding Bappenas, Oto Bappenas. Oto Bappenas biasanya soal sulit tapi jawabannya cuma itu aja. Yang lain itu udah pasti salah kalau Bappenas. Tapi kalau yang TPS itu benar tapi yang lain tuh kayak kayak benar nggak ya? Benar. Nah, itulah mungkin beberapa kenapa kemarin itu banyak yang gugur ya. Saya yakin orang-orang itu pasti pintar. Nggak mungkin mau S2, S3 itu orangnya nggak mohon maaf intelektualnya itu nggak tinggi, nggak mungkin, nggak mungkin, saya ragu. Ya itu teman-teman, karena tipe soal itu yang dibuat emang high thinking seperti ini teman-teman. Karena kan rata-rata udah lulus S1 kan, pasti kan udah sangat familiar kan dengan soal atau tes itu sangat familiar lah. Jadi itulah kenapa yang beda. Itulah mungkin ya alhamdulillah sih kita ketemu di course ini kita bisa berbagi tips ya, tips and tricks ya. Kenapa banyak yang kurang bagus, kenapa banyak yang gagal ya itu karena ya kita berkaca dari pengalaman seperti itu. Oke, oke, gitu teman-teman. Oke, ya, oke kita lanjut aja ini buat R. Kita lanjut ke nih logika, ya ke logika. Nah, logika yang teman-teman ada nanti tipenya pertama ini cari kesimpulan. Ini logika, oh ya bisa logika, bisa nyari kesimpulan. Nah, tipenya, tipe yang sering keluar ya, yang pertama, eh, jika maka. Mungkin yang CPNS pernah ada. Yang kedua, semua atau sebagian. Nah, nanti tipe soalnya kayak gini teman. Ya mirip-mirip tapi agak di permainan kata-kata sih. Oke, biasanya ada rumusnya enggak? Oke, di teman-teman semuanya di logika atau cari kesimpulan itu ada triks untuk menjawab. Ada yang pakai rumus, ada yang pakai logika mikir, maksudnya dengan kenyataan yang asli, dan juga ada yang juga pakai yang
Jawabannya itu ragu-ragu, tapi itu benar. Nah, ada satu tadi yaitu pakai rumus, yang kedua pakai logika, yang ketiga cari yang salah. Yang lainnya salah berarti yang setengah salah atau setengah benar itu yang benar. Nah, gitu. Biasanya tipe jawaban itu ada yang pakai rumus, ada yang pakai logika, ada yang cari yang kesalahan. Oke, kita coba ke contoh soal. Logika maupun konklusi maupun cari kesimpulan. Nah, nomor satu. Coba. Ya. Semua mamalia bernapas dengan paru-paru. Secara logika, secara kenyataan, ya benar. Paus adalah mamalia. Logika, kenyataan, benar. Jadi, oke, kira-kira apa teman-teman? Oke, C. Oke, ya. Paus bernapas dengan paru. Berarti paus. Ini kategorinya paus dan paus dan paru-paru. Oke, ini mamalia yang kita coret, kita coret. Oke, tinggal paus dan paru-paru. Ya, paus dengan paru-paru. Betul. Ini masih mudah ya, teman-teman ya. Nah, kalau soal kayak gini memang ada yang mudah kalau gini. Soal mudah. Oke. Nah, yang nomor dua ini agak mikir dikit. Jika A ini lebih besar atau lebih kecil, teman-teman? Lama kayak gini. Kita kita kuatkan basic kita. Ini lebih besar atau lebih kecil dari B? Maksudnya Besar. besar ya. Jika A lebih besar dari B, cara kata kunci ini tuh tambahin seret B besar. Kalau yang gini tambah gini set kecil. Nah itu. Kalau masih bingung, ini guru saya waktu SD yang ngajarin. Ini saya pakai kalau saya bingung. Jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka ya udah kita analisis A, B, C. Berarti A lebih besar dari C. Ya, betul. Oke. Udah ya, sebenarnya mudah, tapi teman-teman kalau tidak masih apa itu kesulitan tentang simbol ya juga sulit juga seperti itu. Oke, C ya. Oke, sip. Hmm. Nah, ini yang pakai ini rumus bisa, logika bisa. Oke. Ini masih mudah insya Allah. Nah, ini sebagian, ingat ini kata ini ada kata sebagian, ini khusus orang. Nah, oke. Sebagian besar siswa yang rajin belajar mendapatkan nilai bagus. Andi adalah siswa yang rajin belajar, oleh karena itu. Oke. Oke, ya. B. Oh ya, oke. Sebagian besar. Ini sebagian besar berarti nggak semuanya ya, teman-teman. Ingat, kalau ada sebagian berarti nggak semuanya, tidak semua siswa yang rajin dapat nilai bagus. Nah, ini ayat, ini Andi. Ini rajin belajar. Ini rajin belajar. Tapi ini sebagian. Ingat, ini sebagian bukan semuanya. Berarti oke, ada yang B, A. Nah, ini ya. Andi, ini ada kata-kata pasti. Andi mungkin mendapatkan, ini ada kata-kata mungkin. Ini yang C udah salah ya. Tidak mungkin dapat. Nah, ini udah salah. Ini salah. Oke, antara A dan B. Lihat teman-teman. Andi siswa yang rajin. Yang rajin dapat bagus, tapi yang rajin itu cuma sebagian. Kesimpulannya, ya yang masih mungkin teman-teman. Ya, hati-hati ya, jawabannya yang mungkin. Karena apa? Ini masih sebagian. Andi nggak tahu Andi itu sebagian besarnya atau sebagian kecilnya. Nah, di situ. Kalau tadi paus itu mamalia, itu udah pasti. Itu udah ilmu pasti ya, teman-teman ya. Tapi ini Andi itu di sini ya, di kalimat ini dia itu termasuk yang sebagian besarnya atau termasuk yang sebagian kecilnya. Nah, itu ya. Jadi jawabannya yang B. Nah, ini
berdasarkan dengan teks. Kalau yang nomor satu tadi berdasarkan kenyataan. Mamalia, paus, paru-paru itu kenyataan nyata. Tapi ini berdasarkan teks. Nah itu teman-teman tipe soal itu ada yang pakai rumus sama pakai logika di situ karena apa kita cek soalnya apakah berdasarkan dengan hal yang nyata atau juga berdasarkan dengan teks yang dibuat-buat. Di sini seolah-olah kita kalau di sini ada semua otomatis jawabannya yang A pasti kalau semua. Tapi ini sebagian besar masuk sebagian besar. Apakah si Andi itu masuk yang sebagian besar atau yang sebagian kecil yang kurang beruntung? Nah seperti itu teman-teman. Oke ya. Seperti itu. Jadi emang kalau di sini ketelitian, di sini mengandalkan ketelitian juga ya. Oke, ya teman-teman ya, aman ya. Oke, jadi semoga nanti dimudahkan. Ya, oke. Nomor 4. Oke, jika hujan turun, ini pengandaian. Jalanan menjadi basah. Jalanan basah. Jadi ini soal yang basic kalau kita belajar A maka B. Ternyata B hasilnya adalah A. Nah itu ya. Rumus konklusi mulus dasar. Kayak B jawaban. Berarti jika A maka B. Ternyata B. Jadi adalah A. Berarti ini basah. Basah berarti hujan. Dan pasti ya. Nah, karena ada jika. Jika turun hukumnya jalan basah. Kalau basah hukumnya adalah hujan turun. Nah ini lagi-lagi teks. Ini pakai ini rumus. Pure rumus. Kenapa enggak mungkin? Karena kenapa enggak mungkin? Karena ini sudah masuk ke rumus. Ke rumus kalau hujan pasti basah. Kalau basah pasti hujan. Nah, karena ada ini jikanya teman-teman. Kenapa beda nomor 3 ini Andi ini? Nah itu. Ya itulah karena apa itu namanya? Ini masuk ke rumus. Jadi jika maka ini kan jika ini maka. Nah ini mau nggak mau pakai rumus. Kalau jika maka biasanya pakai rumus. Kalau sebagian dan sebagian semua itu biasanya pakai logika yang jalan. Tapi kalau jika maka biasanya itu pakai yang rumus. Meskipun jalanan basah karena disiram, ya benar. Secara logika benar. Jalan selalu basah karena emang daerah rawa benar. Kemudian yang C udah pasti saya salah. Nah itu ini A, D, E memiliki nilai kebenaran. Tapi ini kalau ini pakai rumus seperti itu. Oke, ya, oke. Oke. Oke, semua seniman adalah kreatif. Beberapa penulis adalah seniman. Nah, ini sering keluar dulu kalau nggak salah. Semua dokter adalah seniman. Nggak salah. Nah, ini mirip. Semua seniman adalah kreatif. Berarti kreatif, si kreatif ini dimiliki oleh seorang seniman. Kita pakai namanya diagram Venn. Seorang yang kreatif itu semua seniman itu masuk kategori kreatif. Beberapa penulis adalah seniman. Oke. Ini beberapa ya, ingat hati-hati ini beberapa, ini semua. Ini tentang seniman, ini ada seniman, ini penulis, ini kreatif. Berarti kemungkinan besar kita pakai kreatif, ada pakai penulis juga. Oke, oke Kak Gilang, jawab beta. Oke, berarti kalau diagram Venn, kalau beberapa penulis adalah seniman dengan seniman kreatif, berarti ya ini penulisnya kita di sini teman-teman. Ini penulis, penulis yang masuk seniman itu kreatif. Penulis yang nggak seniman berarti nggak kreatif. Ini penulis, ini penulis. Berarti yang
beberapa penulis adalah kreatif. Ya, beberapa penulis yang ini adalah kreatif ya, betul. Karena beberapa sebagian itu sama ya. Semua penulis enggak, semua seniman adalah penulis enggak juga. Ini logika yang terbalik. Seniman bukan penulis enggak. Jadi yang masuk akal yang B. Jadi ini pakai namanya diagram Venn. Diagram Venn namanya. Oke. Oke. Nomor selanjutnya, jika semua kucing memiliki bulu dan beberapa hewan peliharaan adalah kucing, maka nah, ini jika semua kucing memiliki bulu, meskipun ada yang nggak punya ya, yang apa itu yang aduh namanya apa Kak? Kanadian yang itu kucing tanpa bulu itu apa namanya lupa. Ya kucing Sphinx ya, kucing Sphinx ya. Kucing yang asalnya bukan, meskipun Sphinx itu bukan dari Mesir ya. Sphinx itu dari Kanada. Kucing Sphinx itu dari Kanada. Kucing Sphinx. B ya. Semua kucing memiliki bulu. Jika beberapa hewan peliharaan adalah kucing, maka beberapa hewan peliharaan memiliki bulu. Oke, ini kucing kita coret, tapi ini semuanya dan bulu dan ini hewan peliharaan. Berarti kan ini pakai beberapa. Oke, jadi beberapa hewan peliharaan memiliki bulu. Oke, yang C ini logi yang salah. Semua hewan peliharaan memiliki. Nah, ini teman. Kalau ini tipe ya. Kalau teman-teman jawabannya bingung, cari yang pasti salah. Maka sisanya benar. Semua hewan peliharaan memiliki bulu? Enggak, ada yang enggak ya. Ini salah. Beberapa hewan peliharaan memiliki bulu? Ada benernya. Ada benernya ya, meskipun kita ragu-ragu ya. Tidak ada hewan peliharaan yang memiliki guru? Enggak mungkin. Semua kucing adalah hewan peliharaan, ada juga yang liar, secara logika. Nah, beberapa hewan peliharaan bukan kucing. Ya, ya bisa, bisa enggak. Nah, ini bisa juga, bisa enggak. Nah, ini antara B dan E yang masuk kategori di soal itu yang B. Nah, seperti itu. Itu metode kita nyari yang salah. Kalau kita bingung karena yang B dan E kayak memiliki kebenaran sesuai teks, kita cari yang salah, ya udah kita sesuaiin yang ada di teksnya lagi. Oke. Oke, ini tipe di mana kita pakai rumus, pakai logika dan pakai metode cari yang salah. Oke, itu mempermudah kita dalam menghemat waktu. Karena ada 23 soal dan waktunya sangat terbatas. Apalagi gini teman-teman, misalnya ya ada soalnya 1 sampai 23. Biasanya secara psikologis si pembuat soal akan menyelipkan soal di antara nomor 4 sampai 6 atau di bisa katakan 20% awal itu tipe yang sulit tapi bikin teman-teman penasaran. Inilah yang akan menyita waktu teman-teman. Jadi, kalau teman-teman merasa itu sulit, langsung skip dulu aja. Nanti baru kembali lagi kalau waktunya masih. Biasanya psikologisnya pembuat soal kalau 1 sampai 20 lah katakanlah di seperempat awal di setelah nomor 4 5 6 7. Nah, itu biasanya dikasih soal yang sulit. Yang mana teman-teman akan penasaran. Ini berlaku untuk matematika ataupun yang pemecahan masalah. Jadi teman-teman itu akan penasaran, ih kok gak, ini bentar lagi mau nyampe bener kok. Nah itu benar akan kita biasanya itu satu soal yang sulit itu bisa 2 sampai 3 soal yang lain. Gitu teman-teman. Itulah psikologisnya pembuat soal. Jadi pembuat soal itu gak sekedar sulit, gampang, sulit enggak, tapi dia tuh kasih sesuatu diletakkan yang itu teman. Jadi benar-benar kalau benar-benar teman-teman agak bingung sulit, langsung skip dulu aja. Entah itu yang matematika, entah itu yang deret atau yang pemain masalah. Kalau pemain masalah itu kalau bisa ya, kalau PM khusus pemain masalah itu hajar aja langsung. Karena apa? Teman-teman gak ada waktu kalau PM. Cuma 20 menit 12 soal 20 menit itu gak ada waktu untuk back to back, itu gak ada waktu. Kalau itu langsung hajar.
kalau pemecahan masalah. Tapi untuk yang verbal maupun angka numerik itu kalau misalnya kelihatan sulit, skip dulu soal yang lain. Tapi kalau untuk PM, teman-teman hajar aja. Karena apa? Itu benar-benar teman-teman membaca itu udah menghabiskan waktu. Masa nanti baca lagi? Nah, itu ya. Itu. Jadi kalau PM hajar aja tapi teliti tapi langsung hajar. Tapi untuk ini kalau misalnya sulit langsung skip, langsung cari soal yang sebelum setelahnya. Nanti baru ada waktu untuk sebelum lompat lagi bisa kembali lagi. Nah, seperti itu. Jadi tim pembuat soalnya kayak gitu, teman-teman. Jadi orang-orang itu akan penasaran, jawabannya itu bener nggak ya, bener nggak ya. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar apa ya, teman-teman? Ya itulah skolastik, namanya skolastik emang kayak gitu. Kepribadian juga berpengaruh, kesiapan juga berpengaruh gitu. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Semua mahasiswa yang lulus ujian mendapatkan gelar sarjana. Beberapa mahasiswa mengikuti seminar. Jadi mungkin seminar itu, nah ini yang dimaksud seminar itu apakah ujian skripsi atau seminar-seminar biasa. Nah, kita harus cek juga di jawaban. Apakah ini sesuai kenyataan atau sesuai teks doang, tekstual doang. Coba teman-teman kira-kira. Hmm. Oke, ini semua semua mahasiswa yang lulus ujian, yang lulus ya, jadi mereka melewati ujian, bukan semua mahasiswa dapat gelar sarjana langsung, tapi yang lulus ujian, jadi emang syaratnya gelar sarjana dan lulus ujian. Beberapa mahasiswa mengikuti seminar. Oke, ada yang sudah menjawab, ada B, ada B juga. Oke, semua manusia, beberapa yang mengikuti seminar mendapatkan gelar sarjana. Oke, semua yang seminar, nah ini salah ya, karena apa? Yang seminar itu cuma beberapa, berarti ini yang A salah. Kita soal salah. Tidak ada yang mengikuti seminar. Salah, karena beberapa pasti ada. Semua manusia yang mengikuti seminar lulus ujian. Ini 50-50, belum tentu. Ini yang belum tentu. Beberapa mahasiswa yang lulus ujian tidak mengikuti seminar. Bisa jadi juga. Kan sebagian ikut, sebagian enggak. Oke. Ternyata ada memiliki kebenaran. Oke, kita kembali ke teks. Teksnya ini adalah teks yang positif. Karena teks artinya mengikuti. Berarti kita cari yang mengikuti. Nah, ini. Jadi jawabannya adalah yang B. B dan E memiliki nilai kebenaran. Nah, kalau secara logika benar, kita kembali ke teksnya lagi. Teksnya adalah diminta untuk mengikuti. Kalau misalnya jawabannya gini, beberapa tidak mengikuti yang lulus, beberapa mengikuti lulus. Dua-duanya memiliki kebenaran. Karena yang ikut seminar ya lulus, gak ikut seminar lulus. Nah, kita kembali ke teks awal. Teks awal diminta, teks awal adalah tentang mengikuti. Berarti kita juga pakai mengikuti. Nah, ini kadang logika dan rumus dicampur juga. Ada yang pakai rumus doang, ada yang logika doang, ada yang kombinasi seperti itu. Jadi emang perbanyak latihan tipe-tipe. Kalau teman-teman latihan tapi tipenya kok sama-sama aja, nah itu mungkin hati-hati. Berarti harus banyak tipe. Berarti beda. Jadi alhamdulillah dari soal yang awal sampai ini kita coba yang agak beda-beda. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini yang E dan B memiliki nilai kebenaran. Tapi kita kembali ke teks lagi. Back to text. Oke, ya. Nomor satunya. Oke, masih ada waktu. Enggak, masih ada waktu. Jika X adalah lebih besar dari Y. Oke, coret aja. X lebih besar dari Y. Y lebih besar dari Z. Lebih besar dari Z. Z adalah lebih besar dari A. Z lebih besar dari A. Oke. Maka oke, C. Oke, C juga X lebih besar dari A. Oh ya, ini mudah ya, ini yang kayak tadi ya. Ngulang yang tadi. Oke. Ini mudah. Oh ya. Oke. Nah, oke 910.
Kemudian nanti kita ke analisis. Oke. Jika semua pohon menghasilkan oksigen, jika semua pohon menghasilkan oksigen dan beberapa tanaman adalah pohon. Oke, maka oke, ini semua pohon. Ini tanaman beberapa. Maka hmm, oke, berarti kita lebih fokus ke oksigen sama tanaman. Karena apa? Pohon dan pohon. Kadang gitu. Nah, biasanya dua kata yang double biasanya nggak diperluin kalau jika dan maka. Berarti kita fokus ke tanaman dan oksigen. Oke, ini yang D salah, ini yang E salah. Oke, ya. A, B, C mengandung tanaman dan oksigen. B, 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 oh ya, oke. Semua tanaman salah karena hanya beberapa. Beberapa tanaman salah oksigen, oke, logis. Tidak ada tanaman yang masuk oh, ini tidak ada, ini yang salah. Yang enggak logis. Oke, B. Sip, seperti itu. Ya, oke. Jika A menyebabkan B, B menyebabkan C, tapi C tidak selalu D, berarti ya hampir kayak tadi A ngefek ke B, B ngefek ke C, C tidak selalu ya, bisa ngefek, bisa nggak ngefek. Nah, kesimpulannya, oke, B, B, oh ya, A mungkin menyebabkan D, mungkin ya, ada kata mungkin. A pasti D enggak, A tidak mungkin ya enggak juga, A pas C pasti A enggak. Oh ya, yang B tidak pernah menyebabkan B. Enggak dulu. Berarti yang ini ya, A mungkin menyebabkan D. Nah, oke. Oke, ya. Oke, sip. Oke. Untuk selanjutnya, oke. Ya, oke, ini jadi PR dulu. Jika semua, nah ini, ya. Nah, nah, oke. Selanjutnya waktu masih, oke, 17 menit. Selanjutnya adalah analisis. Analisis atau analisa biasanya mungkin teman-teman tahu ya, cari urutan, kemudian mungkin posisi-posisi, duduk atau posisi seperti itu. Kemudian cari yang apa ya, benar atau sesuai. Misalnya itu bisa tempat duduk, bisa urutan, bisa prasyarat misalnya, prasyarat. Misalnya saya main di sini wajib ikut ini, tapi tidak boleh ambil yang ini misalnya gitu. Ada prasyarat. Biasanya itu analisis. Cari yang urut, duduk, posisi. Nah, cara menjawabnya langsung coret di tempat. Langsung cari. Biasanya soalnya itu agak panjang, teman-teman. Ada bacaan. Biasanya ada bacaan. Misalnya ini. Oke, sebuah perusahaan memiliki 5 proyek P1 sampai P5 dengan tingkat keuntungan resiko yang berbeda. Jika P ini P1, P2, P3, P5. Nah, apa yang diminta? Jika perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan dengan resiko yang dapat diterima, proyek mana yang sebaiknya dipilih? Nah, ingat, mintanya adalah maksimalkan keuntungan, tapi resikonya siap menerima resiko. Berarti apapun resikonya, oke. Nah ini kira-kira yang ya, oke, kaki lang B, P2, P5. Hmm. Oke, yang teman-teman lain. Nah, mintanya adalah memaksimal keuntungan dengan resiko yang dapat diterima. Oke. Oke. B ada yang E, ada yang A. Nah, ini mungkin bahasa resiko ya, mungkin yang harus mungkin. Oke, ya. Ini adalah
bahasa mungkin ini yang teman-teman tangkap adalah yang dimaksud bahasa itu bahasa resiko mungkin. Oke, kita coba eh, kita analisis. Namanya analisis ya. Oke. Perusahaan itu mintanya apa? Maksimal untung, berarti cari yang tinggi. Yang tinggi, yang tinggi. Tapi itu resiko gimana? Ya, risikonya itu adalah yang dapat diterima. Berarti yang dapat diterima itu adalah apapun resikonya, baik tinggi, rendah, atau sedang. Cek, maaf pic-nya. Oke, cek, aman ya? Oh ya, aman ya. Oke, kalau misalnya ada no, langsung konfirmasi ya. Oke. Perusahaannya mintanya maksimal untung berarti mereka cari yang untungnya tinggi. Kita cek P1 dan P4. Kemudian dengan risiko yang dapat terima berarti kita mungkin pakai bahasa resiko yang dapat diterima. Nah, dalam hal ini dapat diterima berarti bisa kita cek kesimpulan. Yang dapat diterima itu kira-kira nih, apapun resikonya diterima aja atau meminimalkan resiko dari bahasa soalnya ya kira-kira. Dari bahasa soalnya. Jika perusahaan ingin maksimalkan keuntungan dengan risiko yang dapat diterima, proyek mana yang dipilih? Oke, pokoknya kayaknya itu P4 itu pasti ya. Karena untung tinggi resikonya sedang itu pasti P4, P4. Ada yang E, kemudian P2, untung sedang, resiko sedang. Ya, kalau yang P3 otomatis kita eliminasi karena ingin memaksimalkan untungan. Nah, teman-teman ini kira-kira pilih P1 atau P2? Yang P2 untung sedang, resiko sedang, P1 untung tinggi, resiko tinggi. Oke. Oke. Ya. Oke. Kita cek lagi dari bahasa. Ya, oke. Dari bahasa yang dengan resiko yang dapat diterima. Nah, di sini resiko yang dapat diterima alias apapun resikonya diterima aja. Berarti karena syaratnya itu adalah untung tinggi, resikonya diterabas aja, hajar aja. Berarti ya P1 ya teman-teman yang A. Ingat di sini ya analisis itu kita nggak main, kita langsung main logika, main pertanyaan. Jadi jangan main istilahnya main perasaan. Ah ini nanti kan resikonya ini. Nah, kalau nggak tertuang di teks, ya udah hajar aja. Yang ada di teks, misal pun misal ya, misal ada bahasa kayak gini. Wanita lebih kuat daripada laki-laki. Kalau di teksnya itu ya udah wanita lebih kuat seperti itu. Kalau di teksnya wanita itu lebih kuat, ya udah wanita lebih kuat. Kan kita nurut di teks karena itu kan variabelnya itu nggak bisa dinilai kecuali paus itu adalah ikan dengan insang. Nah, itu salah. Logikanya salah. Tapi kalau misalnya wanita lebih kuat dari laki-laki, nah itu debatable ya, bisa debatable ya, sangat bisa didebatkan ya. Nah, seperti ini kita ngikut aja yang di teks. Gitu, teman-teman. Jadi pakai ada yang logika misalnya singa terbang nggak mungkin, itu mungkin hewan mitologi, tapi eh, singa jantan itu lebih lemah daripada singa betina. Ya bisa, bisa. Yang penting kita lihat teks saja seperti itu teman-teman. Jadi ya itu lagi logik, hati-hati di sini lah teks itu ya pakai logika dan juga kalau misalnya teman-teman ragu karena ada perasaan ini itu udah tinggalin karena apa? Kita maksimalin sesuai di teksnya aja mintanya apa teksnya seperti itu. Jangan mohon maaf jangan pakai apa ya insting naluriah kemanusiaan itu jangan kalau di kayak gini karena ini benar-benar agak menjebak di sini teman-teman. Oke, ya. Oke, kita lanjut lagi. Perhatikan pola berikut ini. Nah, ini agak sedikit deret sih. A1Z B4Y C9X D16B. Selanjutnya apa kira-kira?
Ini tuh bisa, ini sih bisa masuk deret juga sih ini. B ya. A, ini urat A, B, C, D, pastinya E ya. Set. Kemudian lihat ini satu, ini empat, ini sembilan. Satu, empat, sembilan, 16. Ini kan satu kuadrat, dua kuadrat, tiga kuadrat, empat kuadrat. Berarti ini adalah 5 kuadrat alias 25. Z, Y, X, Y. Ini huruf huruf Jaya, huruf alfabet tapi kebalik ya. Ya, sebelum W atau W adalah yang V dulu ya. Ya, betul. Oke, oke ya. Ini 1, 4, 9. Nah, ini teman-teman untuk deret kayak gini harus udah familiar ya. Karena apa? Nanti kita akan bertemu di deret. Karena deret itu soalnya itu butuh latihan. Tapi kalau teman-teman bisa pola dan bisa ngerjainnya, ini sangat-sangat mendulang poin itu teman-teman. Deret. Tapi emang sulit. Tipenya deret itu emang sulit. Oke, lanjut. Sebuah tim peneliti terdiri dari 7 orang. Setiap anggota tim memiliki keahlian di bidang A, B, dan C. 4 orang ahli bidang A, 3 orang ahli bidang B, 2 orang bidang C. 1 orang di bidang A dan B, 1 orang A dan C, 1 orang B dan C. Berapa yang ahli di bidang di ketiga bidang A, B, dan C? Wis. Apakah ada atau nol atau enggak ada? Ini diagram Venn lagi. Ini mintanya adalah yang bisa ketiganya. Kita pakai diagram lagi, diagram Venn tadi. Ini A, ini B, ini C. Ini ada 4 orang A, 3 orang B, 2 orang C. Ini satu, ini satu. Yang diminta adalah yang bisa ke semuanya. C, 2 orang. Ini 7 orang ya. 4 orang A, 3, 2, 1, 3, 2, 6. Ini ada 7 orang. Hmm. 4 orang A. Kemudian ada yang ahli A dan B 1 orang. Berarti ini 7 sama dengan 4 ditambah 3 ditambah 2. 4 tambah 3 tambah 2 itu 9. Kemudian dikurangi 1 dikurangi 1. Oke. Rumus ya, rumusnya itu adalah di mana universal atau 7 adalah yang bisa A sendiri ditambah yang bisa B ditambah yang bisa C dikurangi yang bisa AB dikurangi yang bisa BC dikurangi yang bisa ABC. Yang bisa A 4, yang bisa B 3, yang bisa C 2. 4 tambah 3 tambah 2 ini 9. Yang kurang yang enggak bisa, yang bisa AB 1, yang bisa BC 1. 9 kurangi 1 8, 8 kurangi 1 7. Berarti yang ABC enggak ada, 0. Ya, jawabannya adalah yang A, teman-teman, yang 0. Ini rumus diagram Venn. Jadi yang bisa satu-satu dijumlah dikurangi yang bisa double 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 gitu. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke.
Yang AC, oh, I'm sorry, 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 sorry. Oh ya, yang AC belum masuk. Oke, 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 oke. Oh iya ya, saya minus minus. Oke, oke, thank you Kak Gilang ya. 7 sama dengan ini 9 min satu min satu min satu. Berarti ini 7 ini 6. Ya, 6 ditambah A, B, C. Berarti ya A, B, C-nya satu. Sorry, sorry saya. Haha. Thank you. Adalah yang B, teman-teman. Nanti rumusnya adalah A ditambah B ditambah C dikurangi AB kurangi AC dikurangi BC ditambah ABC. Ya, oke, thank you. Nah, itu rumus dari, nah ini bisa masuk analisis, bisa nanti ke aritmatika juga. Oke, oke, thank you Kak. Oke, ya kita lanjut lagi. Nah, nah ini urutan ya tadi tentang syarat-syarat, prasyarat. Nah ini tentang urutan. Oke, ini biasanya satu bacaan bisa untuk beberapa soal juga. Oke, bacaan untuk ini soal ketiga. Oke. 5 orang sahabat, Andi, Budi, Citra, Dedi, dan Eka, duduk berurutan di sebuah bangku panjang. Andi duduk di ujung kiri. Budi tidak duduk di sebelah Andi. Citra duduk di sebelah kanan Dedi. Eka duduk antara Budi dan Citra. Urutan tempat duduk yang benar dari kiri ke kanan adalah, oke. Pertama, mungkin kita satu persepsikan dulu teman-teman. Kita persepsinya satu dulu. Misalnya gini ya, ini papan tulis. Ini papan tulis. Berarti si kiri sini ya, kita satu persepsi dulu. Ini kiri, ini kanan ya. Soalnya gini kadang itu ada yang kiri ke kanan, kanan ke kiri. Apalagi yang lingkaran. Nah itu kadang. Oke ya. Kita ini misalnya di depan papan tulis. Oke. Ya, oke, kita cari pertama dulu. Andi duduk di ujung kiri. Oke, Andi si A. Budi tidak duduk di sebelah Andi, berarti ini bukan Budi. Citra di sebelah kanan Dedi, berarti ini Dedi, ini Citra, gitu ya. Tapi nggak tahu ya posisinya mereka di mana. Yang penting Dedi, Citra. Eka duduk di antara Budi dan Citra, berarti ini ada Eka, berarti ini ada Budi. Ya, kita ketemu, berarti ini adalah A, Andi, Dedi, Citra, Eka, Budi. Berarti yang C ya. Nah, gitu ya teman-teman. Ya, itu. Nah, jadi teman-teman, tips untuk bisa jawab cepat ini adalah pertama itu yang dibaca itu bukan soal anu ya, bukan bacaan dulu tapi soalnya dulu teman-teman. Soalnya dulu mintanya apa? Oh, urutan berarti langsung baca. Nah, dari membaca langsung aja dicoret aja. A B C D E, oke. Di bangku panjang, oke. Si paling kiri, oke, Andi, A, langsung A. Budi, oh Budi bukan di sebelah Andi, Budinya nanti. Citra di kan Dedi, oke, Citra Dedi di sini. Belum, tapi belum tahu posisinya yang di bangku. Eka di antara ini, berarti Eka antara Citra, Citra udah di sini, sampingnya Dedi pasti Budinya di sini. Oke, selesai. Masukin ke bangku. A, B, C, E, B. Masukin ke jawaban seperti itu ya. Nah, kalau biasanya kalau sudah dapet urutannya, soal yang lainnya gampang. Nomor dua, siapakah yang duduk di sebelah kanan Budi? Budi paling ujung kanan, nggak ada. Selesai. Kemudian, siapakah yang paling berduduk paling paling kanan? Udah paling enak Budi.
Atau enggak, siapakah nomor dua, siapakah si tengah, siapakah si nomor empat. Seperti itu juga tipenya nanti. Seperti itu, teman-teman. Jadi eh, kalau soal yang urutan kayak gini, entah itu duduk melingkar, biasanya itu kalau nggak melingkar, bangku panjang, bangku kotak dengan 8 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau melingkar itu biasanya kalau nggak salah, yang paling saya itu bukan 8 orang, 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu kalau 8 orang kan gampang. Ujung, 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 serong, 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 ini enak. Tapi kalau 6 orang kadang kita mau posisi bingung, lebih susah 6 daripada 8 kalau di lingkaran. Sama yang kotak ini, kotak yang 8 orang ini juga cukup susah. Maksudnya cukup menguras waktu. Kalau yang bangku, kalau enggak bangku yang dua bangku berjajar juga bisa. Yang satu hadap-hadapan, satu seberang-seberangan. Seperti itu sebenarnya tipe posisi duduk biasanya. Oke, oke. Kemudian, oke. Nggak apa-apa ya, lanjut dikit ya. Lanjut dikit ya. Oke. Kemudian lanjut. Oke. Di sebuah rak buku terdapat 5 buku A, B, C, D, E. Ini enak sih kalau urutannya itu udah A, B, C, D, E. Buku A lebih tebal dari buku B. Oke, oh salah. Pertama itu kita harus cek soal dulu. Buku yang paling tipis ke tebal. Oke, tipis ke tebal berarti ini tipis, ini tebal ya teman-teman. Tebal. Ini tipis tebal. Oke. A lebih tebal dari B. Ini B, ini A. Tapi kita nggak tahu mereka pasti mana. C lebih tipis dari D. C lebih tipis daripada D. Kita nggak tahu posisinya. Kita pisahkan dulu. Tetapi si C lebih tebal daripada E. Berarti si C lebih tebal daripada si E. Berarti E sini. Nah, kemudian buku B lebih tebal daripada buku C. B lebih tebal daripada C. Nah, tapi apakah sama E? Nggak tahu. Kita posisiin di sini dulu. D adalah paling tebal. Oke, D ini paling tebal. Oke, A sini. Nah, berarti ini salah. Hmm. Nah, kira-kira yang masih masuk yang mana teman-teman? Oke. A lebih tebal daripada B. A lebih tebal daripada B. Yes. B lebih tipis daripada D. Iya. Tapi lebih tebal daripada E. B lebih tebal daripada buku. Lebih tebal daripada buku C. Oh, berarti B di sini ya. Sorry. Jadi E, C, B, A, D ya. Ya, yang A atau B, E, C, B, A, D, yang E, C, B, A, D. Ya, yang A ya. A lebih tebal ya. Yang A ya teman-teman ya. Yang tebal ya. B lebih tebal daripada A. Oke. C lebih tipis daripada D. Benar. Tapi lebih tebal daripada E. E paling tipis berarti. B lebih tebal daripada si C. Ya, yang A ya. Betul. Kemudian terakhir, buku mana yang paling tengah-tengah? Ya udah ini ketemu, tinggal B selesai. Oke, seperti itu. Oke, ini nanti buat oh ini sama nanti buat PR kita teman-teman. Oke, ya. Oke, ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan kira-kira? Oh ya, ini nanti materinya pilih materi kosongan atau materi yang udah dicoret-coret ya teman-teman. Lebih suka teman-teman yang mana? Boleh yang sudah dicoret-coret atau yang masih bersih? Yang ada jawabannya aja, Kak. Yang ada jawabannya ya. Oke, Ya, siap. Oke, oke, siap, siap. Oke, oke, baik, oke. Oke, kemudian, oke. Hmm, Ya, oke. Yang coret-coretan, oke, siap. Insyaallah nanti habis ini benar. Oke,
Terus oke, untuk materi besok teman-teman mau yang hitung-hitungan dulu atau yang pemecahan masalah? Sila, teman-teman. Pilih mau yang mana? Kalau yang hitung-hitungan nanti kita pecah jadi 3 hari ya. Ada yang deret, ada yang aritmatika, ada yang hitung-hitungan yang lain. Kemudian pemecahan masalah kita hari yang lain gitu. Kira-kira mau pemecahan masalah atau yang hitung-hitungan? Monggo. Hitung-hitungan ya. Oke, oke, banyak hitung-hitungan. Oke, sip. Berarti besok kita yang aljabar dulu ya. Jadi jadi hari ini verbal, besok yang aljabar, kemudian hari ketiga kita yang deret, kemudian hari keempat kita yang matematika, aritmatika soal cerita, hari kelimanya kita yang pemecahan sorry, yang hari keempat kita kecukupan data. Jadi besok kita hitung-hitungan baik soal matematika cerita maupun aljabar. Hari kelima itu deret, kita banyak 70% deret, lainnya nanti bisa anu hari keempat khususon kecukupan data teman-teman, karena kecukupan data itu apalagi teman-teman yang baru pertama kali ikut TPS itu pasti akan bingung. Saya pun juga baru ngajar tuh, dulu ngajar langsung kecukupan data, saya masih belajar, tapi ini udah bisa belajar karena saya juga butuh waktu dulu itu. Jadi saya dulu ngajar itu gak full time, tapi kecukupan data itu emang agak kayak cuma TBS aja yang ada kecukupan datanya. Soal yang tes-tesan nggak ada mungkin itu. Jadi nanti ada hari khusus hari keempat, insya Allah hari kelima nanti kita ke KD ya, kecukupan data nanti. Hari kelima nanti bisa pemecahan masalah. Oke, oke, begitu ya, sama nanti habis ini kita coret-coretannya. Siap. Oke, ya. Oke, saya stop sharing. Oke, ya, oke. Oke, oke, teman-teman, mungkin itu ada pertanyaan teman-teman, silakan. Untuk rekamannya insya Allah ya habis ini atau mungkin besok pagi insya Allah, kan ini ada proses convert dulu, nanti saya tim akan diberikan nanti entah nanti malam atau besok pagi pas sahur mungkin hasil convertnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan teman-teman, silakan ya Kak Gilang. Untuk kuis itu pakai Google Form atau gimana, Kak? Kuis nanti rencana sih paling simpel Google Form rencana paling simpel, Google tapi Form. coba Ya. nanti harian juga coba kayak kasih materi ya. Siap. Kak, yang tadi Grand Fan Kak minta rumusnya. Oh iya Kak Sal, nanti ya, nanti di grup ya, nanti ya kita share diagram fan ya nanti. Oke, oke, Kak Sal. Nanti kalau anak ingetin kalau keluar, oke. Untuk diagram fan ya. Oke. Dan nanti mungkin coba saya cek beberapa contoh soal untuk pakai diagram fan itu gimana biar ada bayangan. Oke. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lain mungkin kita belajar kita malam hari ini. Oke, aman ya berarti ya. Oke. Oke ya. Oke. Oke, aman ya. Cukup? Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya malam hari ini. Semoga dimudahkan. Besok kita belajar lagi. Dan juga jangan lupa banyak-banyak latihan ya. Nanti untuk kuisnya nanti kita update ya. Dari tim akan diupdate biar untuk latihan teman-teman gitu. Oke. eh tak saya cuma terima kasih. Selamat berjuang. Oke, saya akhiri ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Waalaikumsalam.